tujuannya adik hari ini Ibu datang sebagai temannya Ibu Hamriani. Hari ini Ibu Hamriani berharap dapat umpan balik dari anak-anak sekalian, ya. Nanti di sini ada lembar pengisian yang anak-anak nanti kalian isi, mulai dari nama tak dan tanggal berapa hari ini? 29 Oktober 2021. Oke, sekarang dibagi ya. Nanti isi petunjuknya juga ada, nanti dibantu oleh Ibu, ya. Namanya dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hamriani, berikutnya ini kita akan berdiskusi mengenai tindak lanjut penerapan komunitas praktisi di sekolah Ibu. Nah, bagaimana pengalamannya Ibu Hamriani merintis komunikasi praktisi di sekolah, Pak? Alhamdulillah, saya sangat merasa senang karena teman-teman mendukung tentang komunitas praktisi yang saya buat, di mana komunitas praktisi yang ada di sekolah saya itu sebagai tempat wadah untuk saling berkolaborasi dan saling berdiskusi. Apakah capaian kegiatan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan Ibu? Ya, sudah sesuai karena ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi misi yang sudah ditentukan. Ada tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah Ibu, dan bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Alhamdulillah, tantangannya mungkin tidak ada karena guru-guru di sini Bu saling membantu ketika kami mendapatkan masalah. Jadi ketika ada masalah yang dihadapi setiap kelas, kami berkolaborasi di dalam komunitas praktisi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berguna ya komunitas praktisi? Iya, sangat berguna untuk membantu teman-teman. Apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Hal-hal yang menarik Bu di sini, kami bisa saling berdiskusi, bisa saling berbagi tentang ilmu-ilmu bagaimana cara menghadapi anak, dan bisa memecahkan kasus yang didapatkan atau cara menangani kasus yang didapatkan oleh anak di kelas masing-masing. Selanjutnya Ibu Hamriani, kita berdiskusi mengenai proses penerapan disiplin positif di kelas. Ibu Hamriani, apa saja usaha yang Ibu sudah lakukan untuk mengembangkan disiplin positif siswa di kelas? Usaha yang sudah saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas, yang dimana contohnya seperti ini yang sudah saya buat. Di sini anak-anak menulis kesepakatan kelas yang dibuat itu. Yang pertama, tidak tidur ketika sedang belajar. Yang kedua itu barang yang dipinjam dikembalikan dengan baik. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang belajar.
Seperti itu, Bu, ya. Iya, Apakah capaian kegiatan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan? iya sudah sangat sesuai karena murid sangat mengerti dan mereka bersemangat ketika menulis kesepakatan kelas. Alhamdulillah, Bu, ya. Iya. Dan bagaimana tanggapan murid Ibu menerapkan disiplin positif di kelas? Mereka sangat senang karena ternyata kesepakatan kelas itu bukan untuk sebuah aturan, tetapi di sini kesepakatan kelas itu dibuat oleh murid sendiri, jadi dia harus menaatinya karena ini bukan aturan. Jadi ini kesepakatan kelas itu berupa kesepakatan yang sudah kita ambil ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan dipatuhi atau mereka mengikuti kesepakatan Kelas kelasnya, itu, ya? iya. Kemudian adakah tantangan selama diterapkan proses kesepakatan disiplin positif ini, Bu? Dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Kalau mungkin Bu, tantangannya pasti ada, apalagi di sini kan untuk menerapkan disiplin positif itu pasti ada tantangannya, di mana terkadang murid itu Bu lupa bahwa kita telah membuat kesepakatan kelas. Jadi cara saya mengatasinya Bu, kesepakatan kelas ini saya tempel di dinding supaya ketika mereka belajar mereka bisa lihat bahwa kita sudah buat kesepakatan kelas dan di mana kita yang sudah kesepakati. Seperti itu, Bu. Bagus, Ibu, ya, yang Ibu lakukan. Kemudian bagaimana relasi Ibu dengan siswa selama penerapan disiplin positif di kelas? Mereka sangat termotivasi dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Seperti itu, Bu. Kemudian perubahan apa yang Ibu rasakan dalam hal berinteraksi dengan murid setelah menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran? Murid lebih bisa bertanggung jawab tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi ada rasa tanggung jawabnya bahwa kita sudah melakukan kesepakatan kelas, jadi kita harus penuh rasa tanggung jawab laksanakan di situ. Seperti itu, Bu. Diskusi berikutnya mengenai refleksi tugas akan dibawa Ibu Hambriari nanti pada lokakarya 3. Oh iya, Bu. Apakah Ibu telah menyelesaikan tugas lokakarya untuk lokakarya 3 tersebut LK4 kemarin? Alhamdulillah, Bu, sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan LK tersebut? Kesulitannya, Bu, itu masih bisa teratasi, di mana teman-teman di sini, Bu, itu membantu saya dalam mengatasi masalah-masalah yang ada dan adanya juga dukungan dari kepala sekolah dan orang tua siswa. Jadi alhamdulillah, Ibu, ya, jadi mudah apapun rintangannya mudah teratasi Iya. karena banyak dukungan. Banyak dari dukungan, ya. rekan sejawat, kepala sekolah dan Orang tua siswa, ya. Betul, Bu. Berikutnya ini Ibu Hambriari, kita akan berdiskusi mengenai rencana yang akan dilakukan oleh Ibu terkait praktik dan pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktisi. Ibu Hambriari ini mendapatkan umpan balik dari murid. Iya. Apakah perbaikan atau adakah perbaikan yang akan Ibu lakukan mengenai praktek penerapan disiplin positif yang sudah Ibu lakukan di kelas? Umpan balik dari murid saya sudah sangat bagus. Mungkin perbaikannya yang akan saya lakukan, saya akan lebih termotivasi lagi untuk memberikan hal-hal yang baru supaya siswa saya lebih menguatkan karakter mereka. Kemudian apa rencana yang akan Ibu Hambriari lakukan bersama komunitas praktisi yang sudah Ibu rintis di bulan depan? Saya akan mulai menerapkan visi misi yang sudah dilakukan, yang sudah dibahas di komunitas praktisi, dan saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan guru yang ada di sini untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Diskusi terakhir yang kita akan lakukan ini mengenai refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Ibu Hambriari, apa hal paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa hal tersebut yang membuat Ibu menarik? Alhamdulillah, dalam proses pendampingan ini saya bisa membuat komunitas praktisi, bisa membuat visi misi sekolah, dan menerapkan budaya positif di sekolah. Dan dalam pendampingan kali ini saya mendapatkan banyak arahan dan masukan yang positif untuk pendampingan berikutnya agar bisa lebih baik lagi.
Ya, terima kasih. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan ini di pendampingan berikutnya, Bu Hamrani? Saya rasa Bu di dalam pendampingan kali ini sudah sangat sempurna, di mana saya sudah banyak mendapatkan materi-materi dan terima kasih atas kedatangannya ke sekolah saya. Itu seperti itu. Oke, ini sama-sama Ibu. Saya juga berterima kasih sudah diterima dengan baik. Apalagi memang kepala sekolahnya Ibu Hamrani sangat mendukung. Ya, Bu, sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Oke, di sini kita berakhir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu, perbuatan yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah? Salah. Kamu membuang sampah sembarangan itu nak apa tidak apa-apa? Apa kamu pasti punya alasan nak kenapa kamu buang sampah sembarangan? Karena tempat sampah terlalu jauh. Apakah kamu pernah buat kesepakatan kelas? Pernah. Apa nak itu? Apa kesepakatan kelas yang telah kau buat? Tidak membuang sampah sembarangan. Dua, tidak makan dalam kelas. Tiga, tidak mengganggu teman. Apakah kamu sepakat dengan kesepakatan kelas yang kita sudah buat? Sepakat. Apakah kamu bersedia menjalankannya? Jika kamu memperbaikinya, berarti hal itu menunjukkan nilai apa, nak? Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kau buat? Bagaimana nak kamu lakukan? Ya, ketika kamu melihat sampah, jangan membuang sampah sembarangan ya. Jangan mengulangi lagi, nak. Ya, silahkan masuk.